Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Putri Dwi Aprilia Nur Hasanah, SE MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Lingkungan Bisnis dan Manajemen, serta teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 Lingkungan Bisnis dan Manajemen kelas E013. Pada video ini, kami akan membahas materi pertemuan ke-10 mengenai pengelolaan sumber daya manusia dan juga keberagaman. Nah, di sini kami akan membahas beberapa materi. Untuk yang pertama ada konsep manajemen sumber daya manusia, kemudian ada melindungi kekayaan intelektual dalam organisasi, lalu cara menggerakkan kinerja organisasi, serta keberagaman. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Ayu Lestari dengan NPM 022, kemudian ada Husnul Nur Aisyah dengan NPM akhir 023, ada Nadine Ahadian Sifwa dengan NPM akhir 027, kemudian ada saya sendiri Tasya Azahra dengan NPM akhir 031, kemudian ada Cika Mahaila Putri Nugroho dengan NPM 047, dan yang terakhir ada Chelsea Mariana Wibisono dengan NPM 052. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Husnul Nur Aisyah dengan NPM akhir 023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Manajemen sumber daya manusia sendiri adalah suatu konsep yang berfokus pada bagaimana organisasi mengelola karyawan secara efektif agar tujuan perusahaan dan individu dapat tercapai secara optimal. MSDM tidak hanya berkaitan dengan administrasi kerja saja, tetapi juga mencakup mengenai upaya strategi dalam merencanakan, merekrut, mengembangkan, serta mempertahankan karyawan agar memiliki kinerja yang baik. Dalam praktiknya, MSDM memastikan bahwa setiap individu ditempatkan sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal bagi organisasi. Selain itu, MSDM juga mencakup berbagai fungsi penting seperti pelatihan dan pembangunan untuk meningkatkan keterampilan karyawan, pemberian kompensasi sebagai bentuk penghargaan atas kinerja, serta penilaian kinerja untuk mengukur pencapaian kerja. Tidak kalah penting, MSDM berperan dalam menjaga hubungan kerja yang harmonis antar karyawan dan manajemen agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif. Dengan pengelolaan yang baik, karyawan akan merasa dihargai, termotivasi, dan loyal terhadap perusahaan. Pada akhirnya, inti dari konsep MSDM adalah memandang manusia sebagai aset paling berharga dalam organisasi. Keberhasilan suatu perusahaan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya, karena manusia adalah penggerak utama yang menjalankan seluruh aktivitas organisasi. Oleh karena itu, penerapan MSDM yang efektif menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas, daya saing, serta keberlanjutan perusahaan di tengah perkembangan lingkungan bisnis yang terus berubah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai melindungi kekayaan intelektual dalam organisasi. Melindungi kekayaan intelektual dalam organisasi merupakan upaya untuk menjaga hasil pemikiran, inovasi, dan karya yang dimiliki perusahaan agar tidak disalahgunakan atau dicuri oleh pihak lain. Kekayaan intelektual mencakup berbagai bentuk seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang yang memiliki nilai ekonomi dan menjadi keunggulan kompetitif bagi organisasi. Perlindungan ini dilakukan melalui berbagai cara seperti pendaftaran hak kekayaan intelektual secara resmi, penerapan kebijakan internal yang jelas, serta penggunaan perjanjian hukum seperti non-disclosure agreement untuk menjaga kerahasiaan informasi penting. Selain itu, organisasi juga perlu meningkatkan kesadaran karyawan mengenai pentingnya menjaga informasi perusahaan serta menerapkan sistem keamanan data yang baik. Dengan perlindungan yang tepat, organisasi dapat mencegah penyalahgunaan ide dan inovasi, mempertahankan keunggulan di pasar, serta memastikan bahwa hasil karya dan investasi yang telah dikeluarkan tetap memberikan manfaat maksimal bagi perusahaan. Saya Chelsea Mariana Wibisono dengan NPM akhir 052. Pada slide ini saya akan menjelaskan cara menggerakkan kinerja organisasi melalui peran manajemen sumber daya manusia.
Yang pertama adalah pendekatan strategis. Dalam pendekatan ini, semua manajer terlibat dalam pengelolaan sumber daya manusia. Kemudian, karyawan dipandang sebagai aset, dan manajemen sumber daya manusia berfungsi untuk mengintegrasikan strategi serta tujuan organisasi dengan pengelolaan yang tepat. Selanjutnya, terdapat beberapa persoalan strategis yang harus diperhatikan manajer, yaitu bagaimana perusahaan bisa lebih kompetitif secara global, meningkatkan kualitas, inovasi, dan layanan pelanggan, kemudian mampu bertahan dalam merger dan akuisisi, serta menerapkan teknologi informasi untuk e-bisnis. Kemudian dalam manajemen sumber daya manusia yang strategis terdapat suatu siklus, yaitu dimulai dari mencari orang yang tepat, kemudian mengelola keahlian dan menjaga tenaga kerja agar tetap efektif. Proses ini bersifat berkelanjutan atau terus berputar. Pada tahap mencari orang yang tepat, kegiatan yang dilakukan meliputi perencanaan sumber daya manusia, analisis pekerjaan, perkiraan kebutuhan tenaga kerja, perekrutan, dan penyeleksian. Kemudian pada tahap pengelolaan keahlian dilakukan pelatihan, pengembangan, dan pemberian penghargaan kepada karyawan. Dan pada tahap menjaga tenaga kerja agar tetap efektif, perusahaan mengelola upah dan gaji, memberikan keuntungan, menjaga hubungan pekerja, serta melakukan pemecatan jika diperlukan. Selanjutnya kita memasuki ke pembahasan membangun modal manusia. Modal manusia merupakan nilai ekonomis yang berasal dari pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki oleh karyawan. Peran dan nilai investasi modal manusia dapat dijelaskan melalui suatu alur, yaitu dimulai dari proses modal manusia, kemudian menghasilkan kemampuan modal manusia, yang selanjutnya menjadi penggerak kinerja penting, dan akhirnya berdampak pada hasil bisnis. Kerangka kerja ini dikembangkan oleh Accenture dan digunakan oleh perusahaan seperti SAP. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa investasi pada modal manusia dapat meningkatkan kinerja organisasi dan hasil keuangan. Proses ini dimulai dari aktivitas internal seperti perencanaan tenaga kerja dan pengembangan karir. Dari situ akan meningkatkan kemampuan karyawan seperti keterlibatan dan penyesuaian tenaga kerja. Kemampuan ini kemudian mendorong kinerja yang lebih tinggi seperti inovasi dan kepuasan pelanggan yang pada akhirnya menghasilkan kinerja bisnis yang lebih baik. Selanjutnya terkait globalisasi, saat ini organisasi bersaing dalam skala global. Keberhasilan bisnis global sangat bergantung pada strategi sumber daya manusia global. Maka dari itu munculnya konsep IHRM atau International Human Resource Management, yaitu pengelolaan sumber daya manusia dalam konteks internasional. Dan ada pun beberapa tren dalam manajemen sumber daya manusia internasional, meliputi seleksi, kompensasi, penghargaan terhadap kinerja, dan pelatihan di berbagai negara. Terakhir, kita memasuki ke pembahasan mengenai dampak Undang-Undang Federal terhadap manajemen sumber daya manusia. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin equal employment opportunity, yaitu kesempatan kerja yang setara bagi semua orang. Selain itu, undang-undang ini juga mencegah adanya diskriminasi dalam pekerjaan, baik berdasarkan gender, ras, agama, usia, maupun disabilitas. Hal ini mencakup kesetaraan upah antara pria dan wanita, kesempatan kerja tanpa diskriminasi, serta perlakuan yang adil bagi seluruh karyawan. Pengawasan terhadap hal ini dilakukan oleh Equal Employment Opportunity Commission. Kemudian terdapat tindakan nyata, yaitu langkah yang dilakukan perusahaan untuk menjamin kesempatan kerja yang setara dan mengurangi ketidaksetaraan dalam organisasi. Selanjutnya ada beberapa undang-undang federal utama yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, Undang-Undang Peluang yang Setara atau Diskriminasi seperti Undang-Undang Hak Sipil, Undang-Undang Diskriminasi Umur dalam Pekerjaan, serta Undang-Undang untuk Penyandang Disabilitas. Yang kedua, Undang-Undang Kompensasi dan Keuntungan seperti Undang-Undang Pembayaran yang Setara
dan Undang-Undang Cuti Kesehatan atau Keluarga. Dan yang terakhir, Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, seperti Undang-Undang Hak Sipil dan Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Semua undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang adil dan aman. Yang selanjutnya yaitu sifat karir yang berubah-ubah. Karir yang berubah-ubah adalah kondisi di mana seseorang tidak menetap pada satu pekerjaan saja, tetapi bisa berpindah-pindah bidang, posisi, atau bahkan tujuan karir seiring waktu. Yang pertama ada kontrak sosial yang berubah-ubah. Konsep kontrak sosial yang berubah-ubah dalam dunia kerja mencerminkan pergeseran nilai antara perusahaan dan karyawan. Bagi pegawai, misal kontrak dulu itu cukup mengandalkan pengetahuan yang sudah ada atau statis. Namun pada kontrak yang sekarang atau kontrak baru itu wajib terus belajar dan mengembangkan keahlian secara berkelanjutan agar tetap relevan. Kemudian bagi atasan, kontrak terdahulu itu hanya memberikan pelatihan yang kaku dan standar. Kemudian kontrak yang baru harus memberikan ruang dan peluang bagi karyawan untuk mengembangkan kreativitas mereka. Kemudian yang kedua ada inovasi dalam manajemen sumber daya manusia. Perusahaan perlu menyesuaikan kontrak sosial dengan karyawan seiring perubahan zaman melalui beberapa langkah. Yang pertama yaitu menjadi atasan pilihan. Fokus tidak hanya pada keuntungan, tetapi juga pada nilai-nilai yang tidak terlihat seperti budaya kerja dan visi jangka panjang. Yang kedua yaitu penggunaan pegawai temporer, memanfaatkan pekerja lepas atau paruh waktu untuk fleksibilitas organisasi. Yang ketiga yaitu keseimbangan kerja dan kehidupan, mendukung telekomuting atau bekerja jarak jauh. Yang keempat yaitu right sizing organisasi, menyesuaikan jumlah staf secara sengaja agar sesuai dengan kebutuhan kondisi perusahaan saat ini. Selanjutnya yaitu mencari orang yang tepat. Proses ini menggunakan pendekatan di mana organisasi dan pelamar berusaha menyesuaikan kebutuhan, kepentingan, dan nilai-nilai satu sama lain. Langkah-langkahnya meliputi yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia, memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan dan menyesuaikan individu dengan lowongan kerja yang tersedia. Yang kedua yaitu perekrutan. Aktivitas untuk menentukan karakteristik pelamar yang diinginkan, dimulai dari analisis pekerjaan yaitu proses sistematis mengumpulkan informasi tentang kewajiban, tugas, dan tanggung jawab sebuah posisi. Yang kedua yaitu deskripsi pekerjaan, atau yaitu ringkasan tertulis mengenai tugas dan tanggung jawab tersebut. Yang ketiga yaitu spesifikasi pekerjaan, yaitu daftar pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan yang dibutuhkan oleh pelamar. Keempat, inovasi dalam perekrutan, menggunakan cara-cara baru seperti perekrutan melalui internet untuk memperluas jangkauan kandidat. Untuk yang ketiga yaitu seleksi, proses penentuan atau penyaringan untuk menilai keterampilan, keahlian, dan atribut lainnya yang dimiliki seseorang guna menentukan apakah mereka cocok untuk mengerjakan pekerjaan tertentu. Metode seleksi ada 5. Yang pertama yaitu formulir lamaran, mengumpulkan data dasar seperti sekolah, pengalaman kerja, dan biodata. Yang kedua yaitu ada wawancara, percakapan langsung untuk mendapatkan informasi yang tidak ada di kertas lamaran. Yang ketiga tes kerja, ujian tertulis atau lewat komputer untuk melihat kemampuan tertentu. Yang keempat yaitu pusat penilaian atau assessment center, tes simulasi tugas manajer untuk melihat siapa yang punya bakat jadi pemimpin. Yang kelima yaitu pengecekan online, melihat aktivitas calon karyawan di media sosial untuk mengenal kepribadian mereka lebih jauh. Selanjutnya, saya membahas tentang pengelolaan talenta sumber daya manusia. Nah, setelah proses seleksi dilakukan, sebenarnya tugas manajemen SDM itu belum selesai. Perusahaan masih punya tanggung jawab untuk mengembangkan pegawai agar bisa bekerja secara efektif dan juga berkontribusi secara maksimal.
Pengembangan ini bisa dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, melalui pelatihan dan juga pengembangan, baik pelatihan langsung saat bekerja atau on the job training, di mana pegawai baru dibimbing langsung oleh pegawai yang lebih berpengalaman. Ada juga program pengembangan seperti kenaikan jabatan dari dalam perusahaan yang tujuannya untuk mempertahankan pegawai yang memiliki potensi. Kemudian yang terakhir ada mentoring dan juga coaching, yaitu proses bimbingan dari pegawai yang lebih senior atau yang berpengalaman agar pegawai bisa meningkatkan kemampuan dan juga kepercayaan dirinya. Selanjutnya, kita masuk ke penilaian kinerja pegawai. Penilaian kinerja ini penting untuk mengetahui sejauh mana pegawai mampu menjalankan tugasnya. Prosesnya meliputi pengamatan, penilaian, pencatatan, dan juga pemberian umpan balik. Namun, dalam penilaian kinerja itu tidak selalu mudah, karena setiap pekerjaan memiliki banyak aspek, maka penilaiannya juga harus dilakukan secara menyeluruh atau multidimensi. Selain itu, ada juga potensi kesalahan dalam penilaian. Salah satunya adalah stereotip. Stereotip sendiri itu ketika penilai menilai pegawai hanya berdasarkan satu ciri saja. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan bisa menggunakan metode penilaian berbasis perilaku agar hasilnya itu lebih objektif dan juga adil. Setelah pegawai dikembangkan, perusahaan tentu ingin mereka itu tetap bertahan dan bekerja dengan baik. Salah satu caranya adalah melalui sistem kompensasi yang baik. Kompensasi ini itu tidak hanya berupa gaji, tetapi juga bisa berupa bonus, insentif, dan berbagai tunjangan seperti asuransi kesehatan dan juga cuti. Selain itu, sistem upah juga harus adil dan sesuai dengan kemampuan dan kontribusi pegawai itu sendiri, supaya mereka merasa dihargai juga. Namun dalam beberapa kondisi, pemberhentian pegawai juga bisa dilakukan jika kinerjanya itu tidak baik. Bahkan wawancara keluar bisa dimanfaatkan untuk mengetahui alasan pegawai itu keluar dan menjadi bahan evaluasi perusahaan. Perkenalkan, nama saya Cika Makaila Putri Nugroho dengan NPM 25013010047. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keberagaman. Nah, selanjutnya tentang mengelola keberagaman dalam organisasi. Jadi mengelola keberagaman dalam organisasi itu bukan sekedar menerima perbedaan, tetapi memahami dan memanfaatkannya sebagai kekuatan strategis. Nah, di tengah perubahan pasar yang cepat dan kompleks, organisasi itu tidak bisa bergantung pada tenaga kerja yang homogen. Nah, konsumen itu kan berasal dari latar belakang yang beragam, sehingga perusahaan itu juga perlu mencerminkan keberagaman tersebut dalam timnya agar mampu memahami kebutuhan pasar secara lebih akurat dan relevan. Keberagaman sendiri mencakup berbagai aspek yang membuat individu berbeda, mulai dari faktor yang terlihat seperti ras, kemudian jenis kelamin, usia, hingga faktor yang lebih mendalam seperti nilai, pengalaman hidup, pola pikir, hingga cara seseorang itu menyelesaikan masalah. Nah, dalam konteks modern, pemahaman tentang keberagaman itu menjadi lebih luas dan inklusif. Perbedaan-perbedaan ini mempengaruhi bagaimana seseorang itu bekerja, berinteraksi, dan memaknai pekerjaannya. Oleh karena itu, perusahaan yang mampu menghargai spektrum perbedaan ini cenderung memiliki lingkungan kerja yang lebih adaptif dan dinamis. Nah, dari sisi kepemimpinan, keberagaman itu memberikan keuntungan besar dalam memperluas sudut pandang. Tim manajemen yang terdiri dari individu dengan latar belakang yang berbeda akan menghasilkan perspektif yang lebih kaya dalam mengambil keputusan. Hal ini tuh sangat penting dalam menghadapi tantangan global karena tidak ada satu sudut pandang pun yang cukup untuk memahami kompleksitas dunia bisnis saat ini. Nah, dengan keberagaman, perusahaan itu dapat menggabungkan berbagai ide, nilai, dan pendekatan untuk menghasilkan strategi yang lebih matang dan inovatif. Kemudian selain itu, keberagaman itu juga berdampak positif terhadap kualitas pemecahan masalah. Nah, tim yang beragam cenderung lebih kreatif karena setiap anggota itu membawa pengalaman dan cara berpikir yang unik.
Dalam diskusi, perbedaan pandangan ini tuh mendorong munculnya berbagai alternatif solusi yang mungkin tidak terpikirkan dalam tim yang homogen. Proses ini tuh memang lebih kompleks, tetapi hasilnya itu seringkali lebih efektif dan inovatif. Nah, namun demikian, keberagaman itu juga menghadirkan tantangan. Perbedaan latar belakang dapat memicu konflik, kesalahpahaman, atau bahkan ketegangan antar individu. Nah, jika tidak dikelola dengan baik, hal ini tuh dapat menurunkan kinerja tim. Oleh karena itu, manajemen keberagaman itu menjadi keterampilan penting yang harus dimiliki organisasi. Tujuannya itu adalah menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, di mana setiap individu itu merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi. Nah, dalam pengelolaan yang tepat, keberagaman dapat mengurangi tingkat perpindahan karyawan, kemudian meningkatkan kepuasan kerja, serta meminimalkan resiko konflik yang berujung pada masalah hukum. Jadi intinya, keberagaman itu bukanlah hambatan, melainkan aset berharga. Organisasi yang mampu memaksimalkan keunggulan dari perbedaan dan meminimalkan potensi kelemahannya akan memiliki daya saing lebih kuat dan berkelanjutan. Selanjutnya ada kompetensi budaya. Nah, kompetensi budaya merupakan kemampuan penting dalam organisasi modern karena memungkinkan individu dan tim itu bekerja secara lebih efektif di tengah perbedaan nilai, kebiasaan, dan cara pandang. Nah, ini bukan hanya soal memahami budaya lain secara pasif, tetapi juga tentang menyesuaikan perilaku, komunikasi, dan pengambilan keputusan agar tetap efektif dalam lingkungan yang beragam. Nah, organisasi yang memiliki kompetensi budaya tinggi biasanya itu lebih inklusif, adaptif, dan mampu membangun hubungan kerja yang sehat. Nah, langkah pertama dalam membangun kompetensi budaya itu adalah mengidentifikasi masalah keberagaman melalui audit kultural. Audit ini berfungsi sebagai cermin bagi organisasi untuk melihat kondisi sebenarnya, seperti apakah terdapat diskriminasi terselubung, kesenjangan peluang, atau komunikasi yang tidak inklusif. Nah, tanpa pemahaman awal ini, organisasi itu tidak memiliki dasar yang jelas untuk melakukan perbaikan. Oleh karena itu, tahap ini tuh sangat krusial karena menjadi fondasi bagi langkah-langkah selanjutnya. Nah, langkah kedua adalah memperkuat komitmen manajemen puncak. Upaya keberagaman tidak akan berjalan efektif jika hanya menjadi inisiatif formal tanpa dukungan nyata dari pimpinan. Nah, manajemen ini tuh harus menunjukkan komitmen melalui kebijakan, tindakan, dan keteladanan, misalnya dengan menciptakan lingkungan kerja yang adil, kemudian membuka ruang dialog, serta memastikan bahwa nilai inklusivitas itu benar-benar diterapkan dalam praktik sehari-hari. Nah, kepemimpinan yang konsisten akan membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi seluruh anggota organisasi. Nah, langkah yang ketiga adalah memiliki solusi yang tepat dan seimbang. Setiap organisasi itu memiliki tantangan keberagaman yang berbeda, sehingga tidak ada solusi yang bersifat universal. Solusi itu harus dirancang berdasarkan hasil audit sebelumnya, sehingga benar-benar menyasar akar masalah. Nah, misalnya nih, jika ada masalah utamanya adalah kurangnya pemahaman antar budaya, maka pelatihan komunikasi lintas budaya bisa menjadi prioritas. Pendekatan yang seimbang berarti tidak hanya fokus pada satu aspek, tetapi mempertimbangkan berbagai faktor seperti kebijakan, pelatihan, dan budaya kerja. Nah, langkah keempat adalah menetapkan target yang jelas dan mengukur hasilnya. Nah, kompetensi budaya tidak cukup dinilai secara subjektif, tetapi perlu diukur dengan indikator yang konkret, seperti peningkatan keterlibatan karyawan, penurunan konflik, atau peningkatan representasi kelompok tertentu. Nah, dengan adanya tujuan yang terukur, organisasi itu dapat mengevaluasi apakah strategi yang diterapkan itu efektif atau perlu disesuaikan. Proses evaluasi ini tuh juga membantu menjaga akuntabilitas dalam melaksanakan program keberagaman. Nah, langkah terakhir atau langkah yang kelima adalah menjaga momentum perubahan budaya. Perubahan budaya organisasi bukan proses instan, melainkan perjalanan yang jangka panjang yang membutuhkan konsistensi. Keberhasilan pada tahap awal harus dimanfaatkan sebagai dorongan untuk terus berkembang.
Organisasi perlu memastikan bahwa nilai keberagaman dan inklusivitas tertanam dalam sistem kebijakan dan perilaku sehari-hari, bukan hanya sebagai program sementara. Nah, secara keseluruhan, kompetensi budaya adalah proses berkelanjutan yang menuntut kesadaran, komitmen, dan evaluasi terus-menerus. Nah, jika dikelola dengan baik, hal ini itu tidak hanya meningkatkan keharmonisan kerja, tetapi juga memperkuat kinerja organisasi secara keseluruhan karena setiap individu dapat berkontribusi secara optimal tanpa terhambat oleh perbedaan. Saya Nadine Ahadian Silva dengan NPM akhir 027 akan menjelaskan materi selanjutnya yang masih berkaitan dengan materi sebelumnya yang sudah dipaparkan oleh teman saya, yaitu saya akan membahas mengenai inisiatif dan program keberagaman. Nah, jadi para manajer dalam suatu perusahaan ini menerapkan berbagai inisiatif untuk menciptakan kompetensi kultural, yaitu yang pertama, mengubah struktur dan kebijakan. Yang kedua, memperluas perekrutan pegawai beragam. Yang ketiga, membangun hubungan mentor. Yang keempat, mengakomodasi kebutuhan khusus. Yang kelima, memberikan pelatihan dan pendidikan. Dan yang terakhir atau yang keenam, yaitu meningkatkan kesadaran akan pelecehan seksual. Dan saya akan menjelaskan satu persatu mengenai inisiatif-inisiatif tersebut. Jadi yang pertama ini mengubah struktur dan kebijakan. Di sini itu yang awalnya perusahaan hanya menerima pegawai laki-laki bisa menerima pegawai perempuan. Jadi di sini diubah agar lebih adil dan mendukung keberagaman. Yang kedua, memperluas perekrutan pegawai beragam. Jadi di sini perusahaan menggunakan program seperti lewat magang, beasiswa, dan kerjasama untuk menjangkau minoritas. Yang ketiga, membangun hubungan mentor. Jadi di sini mentor atau pegawai senior membantu pengembangan karir dan mengatasi hambatan. Selanjutnya yang keempat yaitu mengakomodasi kebutuhan khusus. Nah, di sini perusahaan menyesuaikan kebutuhan pegawai, misalnya fleksibilitas kerja, seperti fleksibilitas jadwal, cuti, WFH, dan lain-lainnya. Selanjutnya, yang kelima, memberikan pelatihan dan pendidikan. Pelatihan dan pendidikan ini untuk mengurangi prasangka dan meningkatkan kerjasama. Dan yang terakhir atau yang keenam, yaitu meningkatkan kesadaran akan pelecehan seksual. Jadi di sini suatu perusahaan itu memberikan program kesadaran atas pelecehan seksual. Nah, tujuan dari inisiatif-inisiatif sendiri ini itu yaitu untuk mendukung keberagaman dan meningkatkan kesempatan bagi semua pegawai. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai inisiatif keberagaman yang baru. Jadi, beberapa keuntungan khusus menurut perusahaan adalah memperbaiki moral pegawai, mengurangi konflik antar pegawai, dan memfasilitasi progres di pasar baru. Lalu ada juga yang disebut dengan tim multikultural. Tim multikultural yaitu tim yang terdiri dari anggota dengan latar belakang yang beragam seperti ras, budaya, golongan, etnis, dan lain sebagainya. Nah, tim ini mampu mendorong kreativitas dan inovasi melalui perpaduan ide sehat yang berbeda-beda. Ada pula kelompok jaringan pegawai, yaitu berdasarkan identitas sosial seperti gender atau ras, lalu membantu minoritas berkembang dan meningkatkan karir, dan yang terakhir bersifat informal dan sukarela. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian dan juga waktu yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.